Punya lama, biar 12 menit. Cerita saja. Kenapa nak sampai sini? Tetanggaku Siapa tetangga? itu, siapa sih namanya? Pajar. Temannya awal. Itu yang temannya fokus sama itu cewek. Pajar. Maksudnya kesini belajar. Di sini belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan podcast briefing dulu sama Pak Ketua. Jadi kita Sama-sama ketua kan? ketua apa kak saya? Hah? Ketua apa kak? Ketua aliansi masih dosen Makassar. Dosen LB, pokoknya bikin lembaga gitu. Aliansi kan? dosen LB. Kayak kan ada. Kayak wali kota ada. Abdisi apakah? Kalau desa Abdesi. Bupati ada, Apkasi itu. Ya. Nah, harus juga bikin dosen. Aliansi dosen LB. Belum punya IDN. Masa Anda ada? Hah? Masa ada supaya ada? Masalahnya kayaknya kalau ku cari dalam kampus tuh, kayaknya 2 mami kayak itu. Berarti terangkat nanti ini berarti. Tapi selamat untuk Pak Pajar dan Pak Jamsir atas diangkatnya sebagai SN. Oh, sudah terangkat? Ya, P3K. Insyaallah saya selanjutnya. Tuh, kau berarti saya kurang update berarti. Diding juga? Hah? Diding. Nah, kalau Diding saya tahu. Ya karena update di Facebook Ya, tuh. Enggak, ada itu dia, ada di apa? Kalau dosen andalan saya, Stas Abdi Amsir. Ada itu di ada di apa? Ada di IG-nya Lu Politik. Nanti saya update. Beliau adalah salah satu dosen musuh terbesar saya. Musuh. Iya. Betul sarjana mau. Dulu ya, karena faktor gondrong kan, makanya. Oh, nama Reko dulu gondrong. Kalau saya sekarang. Tapi saya dulu dekat sama Pak Jamsir. Sekarang saya best friend sama Pak Jamsir. Kalau saya tidak pernah bermasalah dengan beliau. Saya dulu dekat karena pemilihan Pilpres. Waktu tahun 2000 berapa itu Pilpres Prabowo Jokowi? 2019. Yang Golkar dukung Prabowo. 2019 pemilu kan? Kenapa 2019? Bukan 2019, yang sebelumnya, yang pemilihan pertama. 2010 berarti. Ya. Kan Prabowo maju situ. Bukan 2010. Masa 19 ke 2010? Ya, enggak, periode 2014 dari periode pertamanya Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Saya ini karena itu dukungnya tuh. Saya pilih Pak Prabowo dulu. Jadi pertama saya pilih Pak Prabowo, di berikutnya saya pilih Jokowi. Begitu ya. Ya, yang ini sebenarnya di sini nanti tidak boleh terlalu vulgar persoalan pemilu. Oh ya, ngerti Kak. Maaf. Dia begitu tuh. Tapi kemana arahnya? Menurutmu ini arahnya PMI ini? Apakah tetap PKB? Nah, ini kita cerita PMI ya, bukan cerita person. PMI. Iya, cerita PMI. Kan kalau HMI saya lihat agak-agak ribut karena kayaknya Pak Ketua PB itu Prabowo. Kayaknya ya, saya kurang tahu. Ya kalau salah ya disalahkan saja tuh. Kan ini diskusi kecil sih. Ya, kalau PMI terkhusus untuk di Kabupaten Goa kan kita harus pandai-pandai melihat dulu. Tapi tidak ikut PKB kah kira-kira? PKB di Goa kan agak apa ya? Oh, lebih tinggi P3. Lebih ke P3 sebenarnya. Oh. Tapi ada Rizal Jamal. Kandaya itu. Kapan undang kita podcast? Bisa lah. Bisa lah. Kalau saya ngajak pasti datang. Kanda Rizal. Tapi karena beliau sekarang sudah menyatakan sikap maju Saleh melalui jalur PKB, ya mungkin sedikit apa ya, agak jaga jarak sebenarnya, karena agak rawan juga sebenarnya kita ini penyelenggara. Iya. Nyala di kamera kah? Iya. Nyala aja? Iya. Hah? Tapi keren ini sebenarnya kata Jip. Saya mengatakan keren karena ini pemilu 2024 ini agak seksi saya rasa. Ya. Sebenarnya ada nanti pembahasanku sama
salah satu narasumberku tentang ini kan cerita santai sih gitu. Ada tentang kekuatan dan koalisi partai politik dan sistem pemilihan yang ada di sini. Itu sebenarnya mau dibahas. Kan PAN, Gerindra dan apa lagi? PKB kan sudah koalisi. Golkar. Dan Golkar. PAN, PKB, Gerindra dan Golkar. Golkar ini sebenarnya kalau secara kekuatan ini lengkap. Lengkap sekali nih Pak. Saya tidak bilang mendukung Prabowo ya. Ya. Tapi kalau secara kekuatan partai ini lengkap nih. Kalau dibawa ke identitas lain misalnya tuh, kalau misalnya memang PAN itu Muhammadiyah, nah, terus PKB ini NU, Iya. Golkar ini nasionalis, nah, terus Gerindra ini semi militer. Ini, lengkap sekali, masukku lengkap. Tinggal sistemnya yang harus sebenarnya dianu. Ya, maksudnya tinggal bagaimana suaranya Pak Jokowi untuk ada mau bagi dua atau tidak. Karena kan tidak bisa juga diragukan PDI yang banyak juga tuh. PDI kan sama P3, sama ya mungkin berdua saja yang punya suara ya. Tapi kayaknya Hanura sama Perindo masuk situ juga. Tapi Sulawesi prank. Saya tidak mau kalau tapi kalau Sulawesi ini jelas barang-barang Sulawesi. Insya Allah kalau dilihat dari toko-toko di Sulawesi ya, ini biru muda, biru tua. Ini tebakanku saja. Kalau dilihat dari toko-tokonya di PMI Sulawesi. dong. PMI dong kalau biru muda. Apa yang PMI? Logonya kan biru tua maksudku. Cerita organisasi gini yang level itu. Tidak, tapi memang 2024 ini memang agak seksi namanya. Ya, seksi karena ada incumbent. Pertama persoalan presiden, yang kedua kan ini persoalan calegnya itu sendiri. Karena orang kan partai kan kerja mati-matian untuk persoalan pengusungan. Itu salah satu hal yang mendasar yang untuk nanti di pemilihan gubernur dan bupati. Ya, ini mungkin yang membuat beberapa incumbent ini sakit kepala. Kenapa aku bilang kenapa beberapa incumbent sakit kepala? Itu karena akhirnya kan begini, mereka sudah kerja keras 5 tahun lalu mau menaikkan banyak kursi tuh, supaya bisa nanti 1 kursi saja. Ternyata kursi yang selama ini dia rambut 5 tahun tidak dipakai tidak dipakai di tahun berikutnya, loh. Nah, tapi berdampak juga sama berdampak di ini apa namanya ini yang pencalonan, karena akhirnya semua turun semua main Pak. Toh bahkan banyak partai itu ada donnya kalau dibilang dia bergabung di sini partai A pasti kuat. Masalahnya Pak yang lain mundur. Tapi yang paling keren nantinya itu kalau menurut pandangan politik saya, yang keren nantinya itu PAW-nya. Karena banyak toko-toko terkhusus untuk Goa, banyak toko-toko yang maju provinsi maupun kabupaten. Nah, karena hal yang mendasarnya bagi saya, jangan sampai misalkan dia hanya untuk pemenuhan kota, bukan pemenuhan untuk pengusungan nanti untuk pemburuan kursi. Lantas setelah terbuka pendaftaran untuk bupati dan gubernur kan banyak nanti PAW. Banyak yang maju karena kan pasti akan ketika mau maju sebagai calon bupati, wakil bupati kan harus mundur dari jabatannya dulu. Ya. Makanya yang saya mau, kenapa ndak maju Kak Tajib? Tunggu nanti nomor 2 tunggu PAW-nya kan. Agak potensi saya menanya ini Kak Tajib. Maju caleg saya. Ya, maju caleg. Pak, saya capek kan ditanya maju caleg. Ini orang tinggi datang di sini Pak. Itu saya bertanya kenapa tidak maju caleg? Tidak, karena kalau kita sunut mulai dari
dari atas kan Eh. kata Ajib ini kan ada dasar. Maksud saya kan Iya. orang tuanya kan berapa 4 periode kata Ajib ya. 3 periode, 4. 4 periode. Ya ini Sebenarnya kemarin kan itu yang saya mau teliti sebenarnya. nah, Salah seorang legislator ya. yang sudah 4 periode menjabat, sebenarnya itu agak keren kemarin yang mau saya teliti. Tapi tidak untuk disarankan sama ya, dosen ilmu politik kemarin. Oh, mau Karena teliti pacarku ceritanya. kemarin kan Bahas waktu saya begini. konsultasi kan saya mau teliti karena agak apa ya, maksudnya orang ketika misalkan sudah 4 periode, 3 periode saja kata Tip, itu kan pasti basis suaranya itu kan pasti terjaga. Maksud saya berarti ada strategi yang dijalankan setelah setelah pileg dan sebelum pileg pasti ada strategi yang harus dijalankan. Tidak mungkin kan kita terpilih hanya sebatas hamba-hamba uang saja, kan tidak mungkin. Enggak, sebenarnya tidak mau ke kampanye. Saya tidak tahu ya kalau Pace, karena saya dari SD itu memang dari SD ke kelas 5 kalau tidak salah sampai sekarang. Cuma masukku saya tidak mau juga kampanyekan Paceku di sini masukku. Ya bukit. Ya tidak Saya harus kampanyekan. luruskan dulu tanda kutip di sini tidak ada yang kampanye. Iya tapi yang sampai saya langsung dipanggil di KPP. iya maksudnya tidak kampanye. Cuma memang kalau itu dipanggil langsung sama Panwas. Itu Pace anu suaranya datar. Tidak. Oh begitu kata datar. KPP. Ini. Memang keluarga besar yang maksudnya keluarga di sana yang memang mendukung full begitu. Tapi untuk sekarang kayaknya banyak juga keluarga maju seperti itu. Tapi kalau masalah strategi saya tidak pernah duduk sama orang tua bahas strategi. Begitu. Tapi kalau bertanya kau lagi kenapa kita tidak maju, kau orang ketiga yang bertanya di podcastku kenapa saya tidak maju caleg. Masuk nonton podcastku, alasanku kenapa tidak maju Pak. Saya tidak pernah nonton sebenarnya nih kata Ji. Oh kemarin waktu trik saya nonton sebenarnya. Iya kan, datanya aja tadi aku jelaskan tapi nih. Sampai selesai sedikit bisa nonton. Nah, sudah nonton sampai habis. Nah, lihat di situ. Saya bagaimana Kak di situ jelaskan kenapa saya tidak maju caleg. Karena kan banyak sebenarnya. Saya ini banyak yang ada yang dukung nggak maju Ika Himapol. Aku bilang nggak, minta maaf sekali. Berarti kalau begitu kita maju, Ika saya juga maju. Tidak bisa kalah. Bertarung begitu. Nah, kalau bertarung fight boleh lah, tapi kalau ada larang gitu. Ampun senior. Masuk itu senior tuh. Kasihlah kesempatan kami yang muda ini, Pak. Kalau ditunggu lagi tuh senior bilang senior 2000 ini menjabat 5 tahun. Senior ini menjabat 5 tahun dan begitu aturannya kapan kita begitu memimpin Ika? Kan kita standby di Goa di siapa? Kita tuh. Ya makanya kan syaratnya kan harusnya begitu, orang standby di Makassar dan Goa. Enggak mesti sebenarnya kalau gitu Ika. Itulah ada fungsinya pengurusnya ke bawah. Tidak kan sebenarnya kan Ika tidak fungsinya cuma cari loker. Ada loker itu di grup Ika. Bisa. Wah, masalahnya Pak, loker di grup keluarga besar kan banyak ada di situ Pak. Dan nyata ada udah ada pekerjaan di senior. Memang kenyataannya seperti itu. Ya, seperti itulah, ada pekerjaan. Saya kira kapan ada pekerjaan. Tapi bagi saya jurusan ilmu politik itu keren sebenarnya. Keren sebenarnya. Yang tadinya dianggap apa ya? Sebenarnya tapi yang jadi lucu ketika misalkan anak ilmu politik yang buta politik. Nah, bagaimana anunya itu kata dia. Apanya? Nah, sebenarnya saya tidak tahu jurusan apa yang paling keren. Tapi memang menurutku jurusan yang paling bagus dipelajari itu adalah politik. Bukan karena saya anak politik ya. Cuma karena menuju ke arah politik itu banyak pengetahuan yang harus dikuasai dulu. Karena tujuannya adalah kekuasaan. Dan politik itu mempelajari tentang kekuasaan, bagaimana pengaruh, lebih banyak power. Nah, masalahnya tuh, misalnya kita ini yang mau jadi dosen, itu ternyata harus banyak tahu filsafat. Nah, nanti dihubungkan ke filsafat politik. Nah, belajar ekonomi. Belajar tentang ekonomi sumber daya. Kalau kita tidak punya sumber daya, tidak bisa. Terus belajar tentang keadaan masyarakat. Ini kan
woi, sosial politiknya bagaimana, masyarakatnya seperti apa, bagaimana kita dekati. Oh, di sana, di lorong sana ternyata suka gumpul begini, mendomi, di sana tidak suka. Nah, itu bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk ikut di sana. Nah, nanti ikut terus kita harus tahu geopol, bagaimana wilayahnya, apakah belok-belok, apakah berbatu-batu. Ini geografi, tapi kita bisa hubungkan dengan politik. Iya kan? Apalagi sejarah turun Sebenarnya menurun itu makanya penting. saya bilang tadi keren belajar politik karena banyak yang bisa kita pelajari sebenarnya. Ya, memang keren sekali belajar politik, tapi di ranah wilayah pekerjaan itu kurang. Bukan kurang, Kak. Hampir tidak ada. Jadi kalau cek nanti di PNS, hampir tidak ada. cek ke PNS, makanya cek nanti itu anu SN, PNS itu formasi, toh tidak ada sekali. Kalau cari jurusan ilmu politik, astaga. Ada, Kak, ada. Iya ada. Semua jurusan. Ya kalau di situ sana semua jurusan sosial, baru ada situ politik. Semua Tapi jurusan. tetap ada yang diutamakan toh. Yang paling beruntung sebenarnya pasca pisahnya administrasi ini, administrasi dari politik. Kalau di sini kan jangankan pisahnya administrasi dengan politik, di sini di UIN jurusan administrasi belum ada, fakultas fisip saya belum ada. Nah, sedangkan di UI itu, di UI ya, dan beberapa kampus mungkin di Jawa itu sudah ada namanya fakultas administrasi. Ini sudah pisah dari jurusan sosial dan politik. Kan administrasi negara itu, administrasi publik itu masih satu dengan FISIP. Sekarang kan pisah nih, karena kan administrasi ada administrasi kesehatan, ada administrasi banyak lah. Tapi di UIN kan sudah ada administrasi publik. Tidak ada. Tapi belum terbuka. Tidak ada namanya kan? Itu prank. Iya kan. Nah, tunggu sama RW-nya dikit jurusan. Oh, iya. Tidak ada. Karena kan dua jurusan kemarin yang digarap oleh jurusan HI dan administrasi hubungan internasional dan administrasi publik. Iya. Belum ditemukan kayaknya administrasi Islam, jadi belum bisa di situ. Ya, kan harus berbau Islam sedikit itu. Kan kalau HI bisa sebenarnya mungkin hubungan Islam sebenarnya. Tapi kenapa ilmu politik bisa lolos? Ilmu politik. Kan dulu namanya pemikiran politik Islam. Baru jadi ke ilmu politik. Oh begitu. Iya. Berarti kita masih dapat. Nah, memang harus dirancang. Enggak aku dapat itu karena Pak Kajur itu yang pemikiran politik Islam. Tapi kan mata kuliahnya ada. Iya, tapi maksudku itu di sebegitu dulu, tidak bisa langsung kecuali HI ya. Saya curiga sebenarnya pas dilapor ke sana HI itu hubungan Islam, bukan hubungan internasional. Tapi kan hubungan internasional itu masih mencakup di wilayah Islam karena kajiannya masih bisa mengkaji Timur Tengah. Kan hubungan internasional, politik internasional masih bisa dikaji. Politiknya Timur Tengah, keamanannya masih bisa ji. Nah, administrasi ini saya tidak tahu, belum ada yang saya dapat ini administrasi Islam. Yang ada itu masih administrasi negara. Kemarin ada kuliah administrasi kesehatan, ada administrasi yang lain. Karena kan kalau Ering kan magister administrasi politik. Nah, beruntungnya orang sebenarnya masuk kuliah di administrasi itu karena lebih banyak dibutuh di kantor-kantor. Iya kan, orang kan butuh admin kan. Iya, banyak admin. Hubungi dulu. Admin. Orang butuh admin. Iya, cocok Mi. Tidak butuh, apalagi anak politik. Karena domainnya anak politik itu lebih banyak ke baca buku, berdebat, mengatur. Tapi sebenarnya kalau bagi saya, kalau melihat sekarang Kak, realita pekerjaan, jurusan lagi tidak menjadi tolak ukur lagi, Kak. Iya, tidak. Itu bagi saya ya tergantung soft skill yang dimiliki sebenarnya. Ya, tergantung soft skill. Karena kan walaupun seperti yang saya bilang tadi, walaupun kita anak ilmu politik, kalau kita buta politik kan sama saja bohong kan toh. Iya. Makanya tapi enaknya di ilmu politik karena kan ilmu politik bisa ke kantor-kantor kan. Enggak, maksud saya kan bisa kerja di kantor-kantor. Iya, bisa kalau ilmu politik bisa kerja di kantor-kantor. Bisa juga, jangan sampai misalkan ada yang ingin maju caleg misalkan kan
Sebenarnya itu sudah langkah yang strategis sebenarnya, karena kan dia sudah mempelajari. Tergantung dia bagaimana mempraktekkan di kalangan sosial masyarakat. Tapi agak susah nih kalau UIN bagi saya. Kalau masih mempraktekkan pemilihan keterwakilan yang memilih per kelas 2 orang itu tidak akan memberi apa? Tidak bisa kita berpikir tentang strategi terpilih di luar. Karena kan misalnya dalam kelas 30 orang, cuma 2 ini yang akan dilirik. Yang lainnya kan tidak ikut serta. Iya. Nah, jadi kalau pemilihan di UIN masih menggunakan pola demokrasi tertutup, kan ini demokrasi ya, karena kan bilang orang bukan demokrasi ini, cuma agak tertutup. Maksudnya tertutup dia, bukan pemilu raya. Tapi misalnya perbedaannya senior angkatan 2012 atau ke atas sampai 2008 dengan 2012 ke bawah. Perbedaan caranya main. Dulu kita tidak berani langsung main. Tidak berani langsung main ke masyarakat. Karena masih ada domain tak untuk main di jurusan. Karena kita masih bisa mempengaruhi orang. Toh? Karena misalnya waktunya maju Dani Mail atau waktunya maju Kandi Ahmad Batawari. Yeah. Kan masih kupengaruhi satu kelasku, pilih nih Kandi Ahmad. Ini kan saya sudah belajar bagaimana caranya supaya orang ikut sama saya. Nah sekarang dengan 2 suara per kelas, bagaimana caranya ini kita bilang pilih? Tidak mungkin ada dengarku Pak, dia merasa saya paling penting di kelas. Terus pemilihan jadi pengurus HMJ, jelas mereka yang menang atau mereka yang suaranya ini yang 2-2 pasti menjadi pengurus HMJ. Tapi kan itu bisa diambil Kak. Misalkan keketi dan sekretarisnya kan itu kan pemilihan dalam kelas. Iya, masalahnya anak politik tidak berpikir untuk bermain dalam kelasnya. Jadi saya mungkin begini, anak politik itu ada itu mungkin bukan ada teman-teman mungkin begini, karena ada ketinya mereka tidak berpikir mau culik itu ketinya. Mereka sebenarnya kalau mereka mau kan bisa. Yeah. Tapi kan ekstrim sekali kalau begitu. Nah beda kalau pemilu raya. Enaknya pemilu raya ya, karena kan kudapat saya pemilu raya. Kudapat pemilu raya sama baru kudapat itu pemilihan yang 2-2-2. Sebenarnya lebih capek lebih capek kurasa emang yang per kelas 2 daripada pemilu raya. Serius Kak. Cuma memang ongkosnya lebih banyak. Ongkos politiknya lebih banyak kalau pemilu raya. Bayangkan itu Dani. Ya kan saya tidak dapat itu pemilu raya. Contoh bayangkan di angkatanku itu sudah perwakilan. Bayangkan itu Dani Pak, berapa orang traktir dulu di situ udah kasih makan. Saya sekretaris mulai dari saya maba sampai saya selesai di kampus tidak pernah terganti jadi sekretaris, tidak pernah dianggap penting. Hah? Oh tidak, kau kan di luar strategi itu. Tapi kan berapa ikut denganmu? Tetap ada dikasih keuntungan tuh. Tidak pernah ada yang ngajak ngopi. Hah? Tidak pernah ada yang ngajak ngopi. Nah itu tidak pernah ada. Itu nih maksudku keterbatasannya itu kandidat juga, karena kan kadang-kadang pikir nih masa mau aja cuak ngopi nah jelas suaranya kemana? Kan itu maksudnya dia sudah tidak percaya diri. Nah yang kedua akses ditutup Pak. Bagi aja ngopi ini pikirannya lewat otak pasti menculik nanti. Belum tentu. Dah. Bayangkan itu kita misalnya ada suara di sebelah, ditahu ini suara, tidak dikasih kesempatan untuk lobby. Makanya dalam politik walaupun kita belajar tidak ada pertarungan gagasan. Tidak tahu apa gunanya itu visi misi. Dan ada tidak pertarungan gagasan? Tidak ada. Selama terjadi ini namanya pemilihan yang per kelas 2 orang. Tidak pernah ada pertarungan gagasan. Karena kenapa? Tidak dibiarkan untuk berdebat di depan. Sudah, iya kan, suaranya kan sudah jelas. Iya, suara sudah jelas. Ditutup matanya, dikasih naik mobil keliling. Dikasih keliling nih. Dikira jauh, ternyata di kompleks ini keliling. Bahkan saya dulu, justru saya mengawal suara. Naik untuk memilih. Sedangkan saya juga ini punya hak suara loh. Iya, maksudku kan begitu nih, kalau misalnya sudah kentara. Nah ini kenapa maksudku yang suara-suara yang sistem pemilihan seperti ini kan tidak membuat kita punya pengalaman untuk bertarung.
Makanya kenapa bagusnya itu kalau akhirnya aktif di organisasi ekstra, mau di PMI, di HMI, karena masih menggunakan sistem pemilu raya. Jadi bisa merekrut bilang sini ikut sama saya dan begini mungkin dijanji tempat atau bagaimana kan bisa sih. Iya, iya. Nah makanya kalau saya saranku untuk mahasiswa ilmu politik masuk ke organisasi Pak. Satu juga yang kurang saya lihat sama sekarang ya untuk mahasiswa ilmu politik sudah jarang yang turun riset. Saya lihat Oh sudah jarang yang ada yang bergelut di survei-survei. Kalau kayak di angkatan itu kan banyak yang baik oh baik baik di anunya jurusan maupun di lembaga-lembaga di luar kampus. ayolah masa kali kena masuk kampus kau itu. Iya, Nah maksudnya masih ada, masih banyak sekarang. Bukan, kalau yang survei di luar saya tidak tahu. Tapi kalau survei dalam kampus masih ada. bukan di luar dari ranah ilmu politik itu sendiri. Karena kan lab ilmu politik kan ada. Ya itu masih Ya. masih aktif. Maksudnya dulu kan di angkatan saya itu sendiri kan banyak yang bergelut di tim-tim survei. Di sisi lain cari uang, kan di sisi lain cari pengalaman. Ya. Kalau sekarang cari nilai. Oh, beda berarti kata dia. Enggak, Ji. Masih sekarang masih ada, Ji. Masih ada lab IPO masih. Ya, masih. maksudnya di luar dari lab IPO kan di lab ilmu politik itu kan sudah jelas. Ya. Cuma tapi kalau saya tuh apa lagi namanya? Tapi memang enggak tahu lah. Tapi kalau mau belajar politik di luar, nah tidak ada pengalaman dalam kampus, jangan. Kayak kemarin waktu kita survei di Polman kan, ya dari apa-apa. enggak ada apa-apa. Tapi pengalaman banyak. Saya tahu sedikit pertarungan di Polman karena persoalan itu kan, persoalan survei. Ya, enggak pada intinya sebenarnya Polman, ya cocok. Enggak, pada intinya sebenarnya masih Sulbar. mungkin sekarang mahasiswa terlalu elit. Jarang mahasiswa turun ke masyarakat. Itu sih intinya. Padahal kan banyak sebenarnya masyarakat yang tunggu bantuannya mahasiswa. Kayaknya mahasiswa terlalu jauh isunya ke atas, dan lupa ke bawah. Terlalu jauh sampai mau bubarkan negara, mau bubarkan DPRD, itu isu tolak KPK, isu apa lagi nih pelemahan KPK lah, atau isu naik ke atas tentang sampai undang-undang PKS. Ini sebenarnya bagus, ini sebenarnya bagus. Cuma beberapa masyarakat nah lupa turun ke bawah. Misalnya masyarakat ini di sini butuh seorang mahasiswa yang ajarkan apa. Kan waktunya kau ada namanya apa rumah baca. Nah itu kan turun ke masyarakat, adakan sekolah, bagi-bagi buku. Walaupun ini masih ada, tapi bukan mahasiswa pegang nih. Kebanyakan itu lembaga-lembaga di luar. Iya, lembaga luar. Lembaga luar yang berbentuk komunitas, toh? Nah itu turun. Padahal kan akses jurusan itu lebih bagus. Kayak yang sekolah apa nih? Yang kalau di binaannya UIN di Desa Bontomanurung. Ya. Kan ada itu setiap 1 minggu itu ada. Kalau di IPMAL ada lembaga di kampung itu, dia ada kegiatannya namanya sekolah motivasi. Jadi mahasiswanya pergi mengajar di kampung. Itu ada. Nah, harusnya mahasiswa sekarang itu bukan berarti menolak apa lagi namanya. Saya tidak tolak kalau mereka bahas di atas mau tolak negara lah, mau tolak bisnet. Bisnet merusak lingkungan, pas memang gue tempat. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan masuk usaha, enggak tahu lah, pokoknya begitulah. Kurang kegiatan sosial. Bagaimana mau kegiatan sosial? Itu mahasiswa. Apa aja mau kegiatan sosial? Nah, setiap hari main game. Main game tuh. Tiap hari main game. Tidak apa-apa main game. Iya, tidak apa-apa main game. Tapi kalau tiap hari, tiap malam sampai subuh, baru disuruh mengetik. Disuruh mengetik ketika tugasmu. Salah, kayak cuek sih. Kita dulu kalau salah ki. Ya, kayak kemarin diusahakan perbaiki. Ini salah. Besoknya disuruh perbaiki, tetap salah. Yang kami dikasih error ini. Cuma baca kan enak. Semua perwakilan ada. Baik dari PMI, HMI, baik dari kampus lain. Ya.
Sampai-sampai kita masuk di Unismo, UMI. Bah, cocok Mi masukku saya. Mungkin memang apa ya, dulu pengkaderan agak keras. Tapi ya ada yang didapat dari sekarang kan kayaknya mahasiswa itu kayak dimanjai. Jadi tidak lama itu mahasiswa nanti sama kayak SMA yang ada Mi mahasiswa lawan dosennya, toh, tapi dipiralkan dosennya minta maaf. Ada nanti kan banyak kejadian begitu. Kayak yang SD marah-marah tuh sama gurunya. Baik kalau saya dulu ini Pak, patah-patah kayak gitu. Kalau dikamarin guruku. Marah, kita dipukul sama guru, pulang di rumah Tambah. lapor. Nah, bukan orang tua ke sekolah untuk marah-marah, tapi malah kita lagi yang ditambah. Cocok Mi. Nah, yang aku takutkan sekarang itu mahasiswa disuruh misalnya menulis karena menurutnya mungkin lebih penting pergi demo DPRD buat kebijakan begini apa ini dosen begini kan selesai Ki Pak. Jangan begitu deh, dah lawan Ki. Akhirnya kejam kawal musib. Kayak begitu sih. Salahnya tuh. Intinya mahasiswa sekarang kalau mau bagus, insya Allah silakan gabung ke organisasi. Secara politik itu lebih bagus daripada apa ya? Karena memang kan enak sekarang, memang secara teknologi enak karena tempat pulang tinggal ke warkop, duduk main game. Dulu kita tempat pulang sekret, melampiaskan segala hal ke sekret. Ada masalah di luar ke sekret cerita. Masalah dengan perempuan ke sekret cerita. Bak perempuan di sekret bermasalah, diusir. Tapi sekarang ada nasi kuning sekret. Ya, itu mana itu? Anunya cari kuliah anunya itu yang analismu itu yang konten kreator. Yang TikTokers apakah? Nasi kuning sekret. Enggak tahu alamatnya di mana. Itu masuk itu pun berawal dari sekret sampai bikin nasi kuning sekret. Itu ya. Maka sebenarnya bikin nasi saja bingung kak bikin podcast. Maka konsepnya bagaimana masih bingung kak. Makanya tahu bagaimana. Begitu ya. Maka santai-santai begini sebenarnya. Cuma kalau tamuku serius. Nah, tamuku ini punya nama besar. Baik. Masa kasih turun kaki baru rapi. Iya. Seseorang pernah. Jadi mungkin kayak hari ini kundang kok begini kayak. Tapi mungkin besok. Bagaimana PMI selanjutnya ketua. Pasti kan beda Mi itu Pak. Kalau beda Mi. Iyo. Cuma bingung kak, asli bingung kak. Tapi kalau disuruh kak misalnya kita bisa komen apa kasih tanggapan, bertanya mau masukku, kutanggapi tonji itu apa mau tanya kan tuh. Bisa aku tanya, aku baru bertanya kembali kan enak kalau podcast Ki. Daripada saya bertanya itu kadang-kadang berpikir kak, apa lagi ke gini orang. Sebenarnya itu kalau bertanya ke sama itu orang tuh, nah menjawab itu berpikir kak, apa lagi nanti nih. Nah namanya pemula. Kalau subscribe itu ku. Tapi kan semua orang-orang yang besar kan tidak mungkin kan. Itu dia langsung besar. Kita saja dilahirkan, setelah dilahirkan kan belajar dulu jalan kaki apa segala macam kan ada proses yang harus dilalui. Iya. Namanya juga kan baru, harus dijalani saja dulu. Asih rokok sini rumah itu. Mau rokok dari tadi. Baru apa sih? Harus dijalani. Maksudnya kan tidak semua. Katanya siapa lagi tuh? Siapa ya? Siapa kata-kata? Enggak ku tahu. Kalau kata-kata siapa? Kalau Itri, katanya ini, Kamal katanya, tahu juga harus ada katanya ini. Saya enggak perlu katanya orang, cukup kataku sendiri saja. Ya kan? Terus ke pertanyaanku ini. Sudah dimatikan ini kah? Bukan ini ikutin kalau matikan di situ Ji. Ya maksudnya sudah tidak diambil ini. Kenapa? Mau merokok kah? Mau ke pengasapan tuh. Nggak masuk kan tidak apa-apa deh kok. Tidak apa-apa kalau mau rokok kalau di YouTube jika Anda juga potong ini. Mau potong bengkas masuk tidak ada Ji. Pep yang tidak bisa. Pep yang bisa. Pep? Anda tahu. Berapa menit di situ ya?
Tiga mi. Lama itu. Iya, anu Ji, kan nak kira kan makan anak bilang anu ini. Kalau di YouTube itu kalau mau anu maksimal itu ya maksimal. Bos yang kurang. Apa mau dibahas 10 menit? Maksudnya kalau lama sekali itu biasa. Yang intinya menarik di awal begitu. Baru kamu, insya Allah ada kontenku nanti beda buku. Kalau tidak ada kamu buku, beda buku saja. Atau beda jurnal. Dan saya sendiri cerita di sini. Live anu saja kata dia, live semu-semu. Baru idemu, Pak. Nah, itu ide yang paling bagus tidak pernah dilakukan. Jadi aspar ku aja i podcastnya. Nabila apa mau dibahas, Kak. Saya juga bingung, Kak, sebenarnya. Maksudku saya, itu sebenarnya mau ajak orang di sini. Nanti aja cerita-cerita. Karena ada sesinya sendiri itu kita diskusi. Makanya kayak pisahkan itu bilang ini diskusi, ini yang serius, ini yang cerita santai. Yang penting sebenarnya kan ada di upload. Baru kita tadi tidak sampaikan bilang ini main-main, ini serius, ini Nah, karena kau lama sekali aku datang. mana ada lama datang kata Jip, cepat datang Nah, sini. karena ada kameramen tadi jadi bingung. Ay, mau azan. Iya, mungkin nanti itu loh, mungkin nanti berikutnya. Nanti kukirimkan ke materinya, apa temanya itu dibahas. Iya, maksudku konsep itu bahas. Iya, harus memang di konsep. Cuma kemarin Itri mau di konsep memang dulu, briefing dulu. Ya, Kamal juga briefing dulu. Nah kita saya memang Bagaimana caranya Pak di chat kok kau apa nanti sore siap sih kok. baru kok bangun kata Jip. Jo baru. Tidak ketiduran kak di kantor. Kan terima. Berarti kami asal.